moderator untuk jalannya diskusi. Silakan, Akhi Salman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukurnya kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, yang mana dengan zatnya yang maha suci telah memberikan kita kaki sehingga kita dapat berkumpul di sini di tempat yang insya Allah diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada manusia teragung dan termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah yang mendobrak segala kebatilan yang ada di muka bumi ini, dan beliau pula lah yang menegakkan cahaya kebenaran di muka bumi ini. Baik teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih senantiasa dipertemukan ya. Dan yang kami hormati kepada dosen kita yaitu Al-Ustaz Taufik Hidayat, serta yang kami banggakan kepada teman-teman seperjuangan. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki materi pada malam hari ini, seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang insya Allah ada 3 pemateri atau narasumber malam hari ini, yaitu pertama Saudari Munik, kemudian Saudara Khairunisa dan Saudari Khairunisa dan Saudari Nauzatun. Ya, insya Allah yang malam hari ini akan memaparkan materi kita. Dan kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Monika Fitri dan juga Khairunisa. Namun untuk yang Nauzotunnya nggak bisa hadir karena sedang sakit. Untuk slide-nya saya yang ituin, Pak. Apa bisa bantu? Bisa bantu di share screen? Ya, lagi proses, maaf. Oke, kasih. Di sini kami akan membahas tentang tafsir, yaitu surah Al-Isra, kemudian surah Al-Ghafir, Al-Isra ayat 36, Al-Hajj ayat 3, kemudian Al-Hajj ayat 8, Al-Ghafir ayat 35 dan 36, dan juga Yunus yang ke-36. Untuk slide pertama dipersilakan kepada Saudari Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu
aulanika kana anhu masnula. Yang artinya ulaika ya. Ustaz, Coba bacanya diulangi lagi ya. boleh. A'udzubillahi minasyaitonir Wala rajim. taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, silakan. Ya, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa terkait makna la taqfu pada ayat di atas, sebagian ulama ahli takwil memaknai janganlah berbicara sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sebagian lainnya mengartikan janganlah menuduh seseorang atau sesuatu yang tidak kamu ketahui. Menurut Aufi, janganlah kamu menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan bagimu tentangnya. Dan menurut Ibnu Hanifah mengatakan bahwa yang dimaksud ialah kesaksian palsu, dan menurut Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah janganlah kamu mengatakan bahwa kamu melihatnya, padahal kamu tidak melihatnya. Atau kamu katakan bahwa kamu mendengarnya padahal kamu tidak mendengarnya, atau kamu katakan bahwa kamu mengetahui padahal kamu tidak mengetahui, karena sesungguhnya Allah kelak akan meminta pertanggungjawaban darimu tentang hal tersebut secara keseluruhan. Kesimpulannya, pendapat mereka dapat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan, bahwa melarang pula mengatakan sesuatu berdasarkan zon atau dugaan yang bersumber dari sangkaan dan ilusi. Nilai pendidikan pada surat Al-Isra ayat 36 yaitu yang pertama, menetapkan tujuan menuntut ilmu untuk memperoleh ridha Allah, menyempurnakan akhlak dan menjauhi kebodohan. Yang kedua itu bersikap tekun, teliti, dan sabar dalam menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu memilih kitab yang jelas, terpercaya, dan masyhur penulisnya. Memilih guru yang terpercaya, kualitas ilmunya, dan mulia akhlaknya. Yang kelima yaitu memilih teman yang mulia akhlaknya, dan kesimpulannya adalah diperoleh petunjuk agar setiap muslim dapat selektif dalam proses menuntut ilmu dan segala hal yang berkaitan dengannya, sehingga dapat beramal dengan penuh keyakinan sesuai dengan diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua yaitu surah Satu lagi. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. Yang artinya yaitu di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu, pengetahuan, dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Untuk tafsirnya yaitu yang pertama itu tafsir Jalalain. Menurut tafsir Jalalain, ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan Nadhr bin Haris dan para pengikutnya. Di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Mereka mengatakan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang dahulu, dan mereka mengingkari adanya hari berbangkit serta dihidupnya kembali manusia
yang telah menjadi tanah atau dan mengikuti di dalam bantahannya itu setiap setan yang sangat jahat, yaitu sangat membangkang. Yang kedua yaitu menurut tafsir Quraisy Shihab, walaupun dengan peringatan keras dan jujur seperti itu, ternyata sebagian orang karena didorong oleh sikap keras kepala dan taklid buta yang memperdebatkan wujud Allah dan sifat-sifatnya. Mereka pun kemudian menyekutukan Allah dan mengingkari kekuasaannya. Dalam membangkit manusia dari kematian guna membalas amal perbuatan mereka. Perbuatan mereka itu tidak didasari pada ilmu pengetahuan atau bukti yang benar. Akan tetapi mereka hanya mengikuti secara membabi buta langkah-langkah setan yang mendurhakai Tuhan dan jauh dari petunjuk-petunjuknya. Yakni di antara manusia ada yang menempuh jalan yang sesat. Tidak hanya itu, bahwa sampai mendebat yang hak dan dengan yang kebatilan untuk membenarkan yang batil dan menyalahkan yang hak. Padahal sesungguhnya mereka berada dalam kebodohan yang sangat pegangan mereka tidak lain taklid atau ikut-ikutan kepada pemimpin mereka yang sesat, yaitu setiap setan yang jahat dan durhaka yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Maksud membantah tentang Allah ialah membantah sifat-sifat dan kekuasaan Allah. Misalnya dengan mengatakan bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah dan Al-Quran itu dongeng-dongeng Allah dahulu, dan bahwa Allah tidak kuasa menghidupkan orang yang sudah mati yang telah menjadi tanah. Asbabul nuzulnya yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik mengenai firman-Nya, di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Ayat ini turun tentang An-Nadir Ibnu Harith. Yang kedua yaitu surat Al-Hajj ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa wahyu yang bercahaya. Untuk tafsirnya, yang pertama yaitu menurut tafsir Jalalain, ayat berikut ini tunjukkan berkenaan dengan Abu Jahal, yaitu dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa petunjuk yang menjadi pegangannya, dan tanpa kitab yang bercahaya, kitab yang menjadi pegangan dan dapat penunjukinya. Dan menurut tafsir Quraisy Shihab, kendati demikian ternyata masih ada saja sebagian orang yang memperdebatkan wujud Allah dan kuasanya, mengingkari kebangkitan tanpa dasar ilmiah, ilham dari langit, atau kitab dari Allah yang menjadikan pelita petunjuk pelakunya itu hanya didasari oleh hawa nafsu dan sikap keras kepala. Itu nilai-nilai pendidikannya, yaitu pertama, bahaya bicara tentang Allah tanpa ilmu. Bicara tentang Allah tanpa ilmu yang meliputi bicara tentang hukum-hukumnya, syariatnya, agamanya, termasuk bicara tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan hal ini lebih besar daripada berbicara tentang syariat dan agamanya. Yang kedua yaitu bahwasanya jika kita ingin memperdebatkan sesuatu, kita perlu mempunyai ilmu, pengetahuan, bukan hanya ro'yun atau pendapat saja atau pikiran yang menyimpang. Untuk surat selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica Fitri. Afwan, terputus.
Udah ya, Cak? Ya, silakan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah surah Al-Ghafir ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Yang artinya yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Kemudian tafsirnya yaitu menurut tafsir Al-Misbah, orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa ada bukti yang datang kepada mereka, tabiat suka mendebat yang ada pada mereka itu sungguh amat dibenci oleh Allah dan orang-orang mukmin. Dengan cara seperti inilah Allah akan menutup hati yang sombong dan otoriter terhadap sesama. Kemudian tafsir Muyassarnya oleh tim Mujammar Jafat Arahan Syekh Al-Alamah Dr. Salih bin Muhammad Al-Asyai Asyah dan orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah dan hujah-hujahnya untuk menolaknya tanpa menyodorkan hujah-hujah yang bisa diterima. Perdebatan tersebut benar-benar besar dosanya sehingga ia bisa mendatangkan murka Allah dan orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah menetapkan kesesatan dan menghalangi hati orang-orang yang mendebat itu dari hidayahnya. Allah juga menutup hati orang-orang yang menyombongkan diri sehingga menolak mentauhidkannya dan mentaatinya, angkuh dengan banyak melakukan kezaliman dan pelanggaran. Dan nilai pendidikannya itu bahwasannya kesombongan dan menolak ketauhidan Allah akan menutup hati dan membuat Allah murka. Kaum beriman tidak boleh melakukan debat kusir, mereka harus menyampaikan materi dengan argumen yang sesuai dengan dalilnya. Yang kedua adalah surah Al-Ghafir ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi Fasta'id billahi innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanya keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Asbabun nuzulnya yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abul Aliyah bahwa kaum Yahudi menghadap Rasulullah SAW seraya mempersoalkan Dajjal dengan berkata, apakah mungkin di antara kita nanti di akhir zaman mengagumi Dajjal dengan ajaran yang mengagung-agungkan perbuatannya. Ayat Al-Ghafir ayat 56 turun sebagai keterangan bahwa persoalan yang mereka kemukakan hanya menunjukkan kebodohan dan kesombongan mereka, serta memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Menurut rawi tersebut, arti akbaru min halkin nas ialah lebih besar daripada menciptakan Dajjal. Sumbernya Asbabun Nuzul Kiai Haji Saleh Haji Dahlan dan kawan-kawan.
Kemudian tafsirnya dari Al-Misbah, orang-orang yang memperdebatkan bukti-bukti kebenaran Allah tanpa alasan yang datang darinya, di dalam dada mereka hanya ada keengganan untuk mengikuti kebenaran. Keengganan itu tidak akan mengantarkan mereka kepada tujuan, maka mintalah perlindungan dari Allah yang pendengaran dan penglihatannya meliputi segala sesuatu. Kemudian tafsir yang muyasarnya, sesungguhnya orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah sebagai usaha untuk membatalkannya tanpa hujah dan bukti, yang mendorong mereka berbuat demikian hanyalah ambisi untuk menguasai, menyombongkan diri di depan kebenaran. Mereka tidak akan pernah bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Maka berlindunglah wahai Rasul kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar perkataan hamba-hambanya, maka melihat amal mereka tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah dan Dia akan membalas mereka atasnya. Nilai pendidikannya yaitu dianjurkan untuk meminta permohonan perlindungan kepada Allah. Terus yang kedua, jangan melampaui batas atas ayat-ayat Allah. Terus yang ketiga ialah tafsir surah Yunus ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi bentar. Lima puluh 36. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha 'alimun bima yaf'alun. Artinya ialah, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan, sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian tafsirnya dari tafsir Al-Misbah, kebanyakan orang musyrik dalam akidah mereka tidak mengerti apa-apa selain prasangkaan batil yang tidak beralasan. Dan prasangkaan itu secara umum tidak berguna sama sekali dan tidak dapat menggantikan keyakinan, lebih-lebih jika prasangka itu lemah sebagaimana prasangka orang musyrik itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin orang kafir itu dan pengikut-pengikut mereka yang bertaklid kepada mereka. Kemudian nilai pendidikannya ialah meminta petunjuk kepada Allah dalam menggunakan akal dan pikiran kita agar tidak masuk dalam kesesatan. Terus yang kedua ialah janganlah melakukan atau mengatakan sesuatu hanya berdasarkan prasangka, karena itu dapat dikhawatirkan dapat menyesatkan orang lain. Sekian dari kami. Kurang lebihnya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik. Terima kasih pemateri atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Ya, kira-kira berapa pertanyaan yang dibuka? Pemateri 10, 15. Masya Allah. Oke, 3. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan, silakan disampaikan. Terima kasih. Ini saya sedikit mau meluruskan tadi slide yang berapa ya? Itu surat Yusuf apa surat Yunus ya? Kalau lihat dari redaksinya surat Yunus ya. Ya, apa Ustaz agak Yunus yang benar. Ya. Tenang hati. Yunus kokoh ayat Ya. 36. Oke, terima kasih. Maaf. Iya, maaf. Ya, teman-teman. Ngerti semua ya?
Bagaimana, ada pertanyaan kah? Nisa pemateri, kemudian Siska, Ayu, kemudian Siti Daria, Siti Rahayu, dan lain-lain. Silakan disampaikan. Udah dibuka ya? Sudah. Nanya dong. Ayo silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bertanya, apakah ketika seseorang ditanya, mohon maaf, berkaitan dengan misalkan tentang memakai celana di atas mata kaki ya, misalkan ketika orang ini ditanya gitu, atas dasar apa kamu memakai celana di atas mata kaki, mungkin dia cuman bilangnya, oh ini sunnah Rasul gitu. Tapi ketika ditanya dia dalilnya nggak tahu mungkin apa dan kenapa sebabnya gitu, apakah itu bisa dikatakan taklid? Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ditanyakan. Saya mau bertanya. Jika belum ada, mungkin saya mau bertanya. Coba sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya berbicara tanpa dalil, ya tadi nilai pendidikannya sebaiknya ketika seseorang berbicara dengan dalil. Nah, bagaimana ketika pembicaraan itu memang secara tekstual, ya nggak ada dalilnya, namun dapat kita pahami secara logis gitu, maksudnya secara masuk akal. Itu contoh kayak mungkin salah satunya kegiatan Hari Kemerdekaan dan lain sebagainya. Mungkin dari segi dalil kita nggak menemukannya dari segi tekstual gitu. Namun secara logis mungkin kita bisa menerimanya menjadi penyemangat dan lain sebagainya gitu. Nah itu mungkin bisa diluruskan, apakah itu perihal yang salah atau bagaimana? Karena tanpa adanya dalil yang secara tekstual. Gimana, Salman, boleh diulangin nggak? Putus, agak ini putus. Coba, kayak menarik tanya. Tadi kan berbicara di situ keterangan ya, pelajaran yang diambil bahwasanya ketika kita berbicara dengan dalil. Nah, namun terkadang ada kondisi atau kejadian-kejadian yang memang tidak bisa dikaitkan secara tekstual dengan dalil-dalil. Maksudnya nggak ada dalil yang secara jelas gitu langsung. Nah, mungkin apakah itu perihal yang salah atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dari pemateri. Namun secara logis, maksudnya secara masuk akal kan kita diberikan akal kelebihan ya. Mungkin ini perihal kebaikan buat kita menjadi penyemangat atau motivasi dan lain sebagainya. Sedangkan dalilnya nggak ada. Ini bisa dijelaskan pemateri. Berkaitan dengan apa? Dengan ini kan, maksudnya tidak ada dalilnya. Oh, melaksanakan sesuatu tanpa ada dalilnya, ya, tapi baik gitu ya. Pak Chandra mau bantu jawab. Silakan. Boleh. Ya, makasih Salman. Tunggu sebentar. Baik, coba bantu. Tadi kalau nggak salah itu berarti melaksanakan sesuatu yang baik tanpa ada dalilnya gitu ya, mungkin intinya ya, Salman ya. Baik, saya coba membantu menjawab ya. Pada dasarnya segala sesuatu
kegiatan yang berkaitan dengan hal duniawi, pada dasarnya itu boleh gitu, kecuali ada dalil yang melarangnya, maka itu baru tidak diperbolehkan. Beda dengan perkaitannya dengan hal ibadah gitu kan, maka tujuannya, pelaksananya adalah apa yang diperintahkan gitu, bukan apa yang dilarangnya. Contohnya begini, misalkan sholat asar itu kan 4 rakaat, kan tidak ada dalil tentang larangannya bahwa sholat asar itu boleh 5 rakaat, nggak ada dalil larangannya kan. Maka sebaiknya tentang ibadah itu, bukan sebaiknya ya, emang harusnya tentang ibadah itu dicari dalilnya tentang perintahnya, bukan tentang larangannya. Maka ketika berkaitan dengan urusan duniawi, itu boleh dilaksanakan jika tidak ada dalil yang melarangnya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Bagaimana pemateri? Ingin disampaikan pertanyaan yang pertama? Dipersilahkan Khairunisa dan Monica Fitri. Silahkan. Bentar. Barangkali teman-teman yang lain, Agung, ada Ayu. Mari. Kok sepi ya, pada kemana ya? Alhamdulillah, Allah akbar. Waja'alna Ustadz kemana? Ustadznya nggak ada. Ustadznya nggak ada. Tadi Nauzatun Nazifa kenapa, Monik? Sakit katanya. Sehat. Iya, nggak tahu orangnya yang mana juga. Kayak orang Terus PPT makalah gimana? Yang buat siapa? Kenapa? PPT makalah. Katanya udah 5 hari sakit, jadi nggak bisa tuh buat bikin ini makalah. Syafahullah. Chan, gimana nih Chan? Aja balik sih. Gimana? Taklid itu kebenaran. Ya mungkin karena dia mau ketawa tuh parah banget. Kok ketawa? Lu ketawa. Barangkali teman-teman ada yang mau bantu. Ada benar yang tidak mampu. Oh, nih ada nih Chan. Alhamdulillah. Jadi bertaklid pada orang yang diketahui keilmuannya. Jadi dia cuma menjalankan dari tahu dari orang gitu ya. Dari orang doang kan. Ya, mungkin dia lebih mengikuti sesuatu, cuman dia nggak paham gitu dalilnya apa, sebabnya apa. Tapi sebenarnya itu benar gitu kan? Nah, kalau menurut ini si Majmu' al-Fatawa, halaman lainnya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Adapun orang yang tidak mampu mengenal hukum Allah dan Rasul-Nya, lalu ia cuma taklid pada orang yang berilmu dan memiliki agama yang baik, tidak nampak baginya pendapat yang lebih baik dari pendapat tersebut, maka orang yang taklid seperti itu tetap terpuji dan mendapatkan pahala, tidak dicela, tidak boleh dihukum, walaupun ia saat itu mampu untuk mencari dan mengenal dalil yang
lebih kuat. Jadi itu masih diperkenankan. Dan yang Tadi siapa menurut Ibnu Taimiyah ya? Taimiyah, ya. Di Majmu' al-Fatawa. Siap, Majmu' siap. al-Fatawa. Oke, Jadi jazakallah masih Moni. terpuji. Ya Allah. Lu kenapa ketawa sih? Apa sih? Teman-teman barangkali ada yang mau menambahkan. Ya, yang menambah yuk. Ayo mau Nambah nanya. pakai tambah silakan teman-teman. Ayo, mumpung tahun baru nih, nggak kemana-mana. Mungkin ini kali ya, apa kalau kasusnya seperti itu boleh kali kita ya terkadang kan ada kasus-kasus yang kita masih tadi menjadi mutabi ya. Maksudnya kita benar-benar tahu landasan ya walaupun nggak banyak, tapi terkadang ada sesuatu yang kita masih mukallid. Yang mukallid itu yang tadi taklid. Jadi kita mengikuti benar-benar secara kita awam, tapi kita punya pengetahuannya sedikit doang kayak tadi. Mungkin bisa kali ya untuk mukallid itu kita referensikan ke orang yang berilmu tadi yang disampaikan. Contoh ya, ketika ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz ini. Sedangkan Ustadz itu sudah masyhur, terkenal baiknya dan lain sebagainya. Mungkin kalau menurut saya bisa itu cara baik gitu. Ya, nanti selebihnya tentu bagi yang nggak tahu itu menjadi PR juga kan. Ya, seperti itu. Bisa kali referensi, maksudnya kita bilang memberikan keterangan ini dilarang, maksudnya tidak kurang apa sunnah Rasulullah sebagaimana disampaikan oleh beliau di dalam ceramahnya. Nah, itu kan bisa salah satu kita sindirkan ke orang alim, ya, maksudnya ke orang yang berilmu, walaupun kita sejatinya belum tahu landasan dasar banget gitu, tapi landasannya kita ke orang yang mengetahui gitu, ke ustadz atau tokoh seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Salma. Terima kasih. Lebih jelas tadi. Iya jelas kok, Monik jelas. Ada lagi teman-teman barangkali yang mau didiskusikan? Ayo, ini kok yang on cam dikit amat pada kemana ini? Sedari Reza ingin bertanya. Apa cukup? Siapa tadi? Oh, Eja. Reza silakan. Rahayu tuh kayak mau nanya tuh. Iya, saya mau nanya. Oh, Kak Kayu, ya, silakan. Di sini kan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sedangkan zaman sekarang itu apa-apa itu yang viral itu diikuti gitu kan. Apapun, mau hal baik, mau hal buruk gitu. Sedangkan kita itu tidak boleh langsung mengikutinya gitu. Jadi bagaimana cara kita memberi pertama kita dulu kan yang tidak mengikutinya, lalu bagaimana agar supaya teman kita, misalkan teman kita yang kita sayangi atau gimana, supaya tidak mengikutinya gitu, memberi saran atau solusinya bagaimana? Halo? Ya. Halo. Ya Kak, terima kasih. Sama-sama. Baik. Masih ada boleh bertanya ini? Boleh kok. Sangat diperbolehkan. Buka. Makalah masih menampung. Pertanyaannya mungkin sedikit mirip ya, tapi dengan kasus yang agak berbeda gitu. Dengan pertanyaan Siti Rahayu tadi ya. Ini kadang-kadang kita saya sendiri sih sebenarnya suka mendapatkan kasus ini gitu. Misalnya dengan pertanyaan tadi yang bersumber dari surat Al-Isra ayat 36 itu kan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kan gitu. Nah, kadang kalau ini sebaliknya dari pertanyaan Siti Rahayu, bahwa misalnya kita ngajak orang tuh ngaji gitu, kita ajakin ngaji.
itu kadang-kadang sifat mungkin karena sifat pembangkangnya atau apa gitu. Justru kadang-kadang suka menggunakan ayat ini untuk ngeles, nggak mau ngaji gitu. Karena dengan alasan jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu belum tahu sesuatunya itu. Akhirnya dia malah jadi nggak mau ngaji gitu. Jadi, nah untuk mensikapi itu mungkin bisa dijawab bersamaan dengan pertanyaan Siti Rahayu tadi ya. Jadi kalau tadi kan dalam hal yang negatif yang memang mungkin untuk sesuatu yang nggak tahu mungkin memang harus dihindari. Nah, kadang kita mengajak yang positif kan sekarang gitu, tapi justru malah menggunakan ayat itu untuk menghindar gitu. Terima kasih. Gitu. Siap kok. Cak, barangkali Cak. Kayaknya menjawab pertanyaan Kayu kali ya. Tapi sedikit mungkin caranya kan kalau Kayu itu kan dalam hal negatifnya ya. Mungkin awalnya itu kita nasehatin orangnya, tapi dengan cara ya bukan menggurui, tapi ya kita kayak sebagai teman aja gitu, bilangin kalau itu nggak baik. Dan mungkin kalau misalkan itu merugikan orang, atau misalkan kan sekarang kan banyak kan ya yang viral-viral itu seperti kayak joget-joget gitu kan, itu kan sama aja mengumbar aurat mereka gitu kan. Makanya itu kan juga merugikan diri sendiri sebetulnya gitu. Terus juga kita menasehatinya dengan kata-kata baik, tidak menyakiti perasaannya. Mungkin itu sih yang bisa jawab. Mungkin yang lain ada yang mau ingin ditambahkan. Gimana Kak Ayu? Terima kasih banyak Ica. Kalau untuk pertanyaan Kokoh, mungkin coba ya Koh, kalau salah nanti dibenarkan sama teman-teman. Kalau hal-hal yang positif itu kan yang sulit gitu ya, maksudnya dia itu kalau yang hal-hal buruk itu kan mudah ditiru, kalau yang positif itu apa kata Ustadz Purwo? Itu proses yang sulit panjang. untuk itu dia, perlu proses. Jadi kalau hal seperti itu mungkin secara, kalau dari yang pernah saya lakukan, yaitu tidak mendiktenya dia, tidak mendikte, maksudnya tidak, oh ini kita harus ngaji sekarang, harus ini gitu. Nggak kayak gitu, tapi dengan mencontohkannya terlebih dahulu gitu. Karena itu kalau misalkan mencontohkan itu bisa membuat dia nantinya berpikir ke depannya gitu. Nah itu yang pernah saya lakukan. Alhamdulillahnya berhasil. Jadi kita contohkan dulu, baru setelah itu memberitahu bahwa utama seperti ini, utamanya seperti ini. Barangkali seperti itu kok. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Mungkin saya coba sedikit menambahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang gini kok, kadang sekarang itu orang tuh kebanyakan orang yang untuk malas berbuat kebaikan gitu ya, untuk disegerakan mungkin. Kebanyakan mendalilkan amal bahasanya tuh. Jadi kayak yang tadi Koko bilang, pakai dalil ini gitu karena belum tahu ilmunya, jadi nggak mau ngelakuin kebaikan gitu. Padahal mah kalau kita kan pakai dalilnya ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi mengajak pada lebih baik dengan cara yang hikmah gitu kan. Ya jangan amal yang didalilin gitu. Bahkan ada kan ketika kita menyuruh orang sholat tepat waktu gitu kan. Kadang ada aja orang alasannya kan terburu-buru itu perbuatan setan. Padahal kan sholat tepat waktu itu kan lebih baik gitu. Jadi ada aja orang yang gitu mencari alasan gitu untuk tidak menyegerakan perbuatan baik dengan alasan gitu. Ya
ya mungkin ya perbaiki sikapnya gitu, tidak mendalilkan amal gitu. Terkadang begitu sih kok. Mungkin segitu sih yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Nanti diluruskan sama Ustadz ya. Oh. Cukup mungkin ya teman-teman. Gimana? Ya. Cukup? Atau masih ada yang mau didiskusikan? Cukup ya. Dah. Mana Karunisa? Cukup? Ya, cukup. Oh, Oke, baik. Teman-teman gimana, cukup? Oke, ternyata semua cukup. Insyaallah. Baik. Selebihnya kita serahkan kepada dosen pengampu kita untuk menyampaikan selebihnya. Ya, baik. Apa-apa yang telah kita diskusikan atau ilmu-ilmu yang nantinya kita akan terima, ya ilmu-ilmu baru yang akan kita terima. Baik, Ustaz, silakan Ustaz untuk sampaikan. Putus-putus kayak Ustaz ini. Ya, jaringan nih. Jaringan. Ya. Alhamdulillah, ya. Terima kasih. Mohon maaf, jaringannya lagi kena cenut kayaknya ini. Putus nyambung. Kayak lagunya Tika TV. Dengeran nggak suaranya? Dengeran saya. Dengeran. Nah, Ustaz. Putus nyambung. Ya, alhamdulillah. Intinya bahasan malam hari ini adalah bahwa sebagai manusia itu dilarang sembarangan berbicara, apalagi memberi komentar atau apalagi memberikan fatwa, berikan keputusan tanpa didasari ilmu. Apalagi zaman sekarang, zaman hoax bertebaran mana gitu. Harus lebih hati-hati, jaga pembicaraan, mengeluarkan keputusan, ya, atau menetapkan satu hukum. Kalau memang kita belum tahu, nggak apa-apa. Umpama kita tanya orang, kita memang belum tahu jawabannya apa, lebih baik kita bilang nggak tahu. Gitu. Jangan gengsi bilang nggak tahu. Kalau orang Arab bilang, man qala ana la arif faqad afta. Barang siapa orang yang mengatakan, saya nggak tahu, itu sungguh dia telah berfatwa. Ya fatwanya itu, saya nggak tahu, itu fatwanya. Berfatwanya gitu, man qala ana la arif faqad afta. Barang siapa dia yang mengatakan saya nggak tahu, nah itu sesungguhnya dia telah berfatwa. Apa isi fatwanya? Yaitu isi fatwanya saya nggak tahu. Nah itu isi fatwa dia. Gitu. Jadi jangan gengsi mengatakan saya nggak tahu. Tapi bagi seorang guru memang ada trik tersendiri untuk tetap menjaga wibawa seorang guru supaya tidak ada kesan dia tidak tahu gitu. Terus dia tidak tahu, tapi dia juga berusaha untuk menghindari pembicaraan dusta atau kebohongan yang dibicarakan tanpa dasar ilmu. Gak boleh juga kita jawab ngasal. Mentang-mentang guru tanya, udah jawab aja lah, penting bisa jawab gitu. Mau jawabannya benar atau enggak, penting jawab. Ya, gak boleh juga kalau seorang guru, apalagi ulama, kiai, ustadz mengeluarkan satu fatwa yang salah, kesalahannya akan diikuti oleh umatnya, oleh jamaahnya, oleh muridnya, itu yang bahaya. Itu yang bahaya gitu. Nah, kalau seorang guru kan biasanya punya trik sendiri, umpama ditanya oleh muridnya, dia nggak tahu, nah dia akan lempar pertanyaannya. Dia akan lempar pertanyaan, ayo siapa yang tahu, silakan ayo jawab, ayo. Nah gitu, dilempar lagi kepada murid yang lain. Itu trik guru begitu. Dan murid bertanya, Pak, gini, gimana Pak? Nah, guru nggak tahu, waduh jawabannya apa nih? Kalau saya bilang saya nggak tahu, gengsi dong. Gengsi depan murid-murid bilang nggak tahu, masa Pak Guru nggak tahu? Nah, kalau saya jawab asal-asalan, gawat dan malah menyesatkan. Nah, triknya bagaimana? Menghindari ragu, menjaga wibawa seorang guru. Dilempar kembali pertanyaannya. Yo, pertanyaan bagus, silakan. Siapa yang bisa jawab? Nah, padahal gurunya belum tahu. Gitu. Kita sambil cari-cari dia. Nah, itu. Kalau guru sudah melemparkan pertanyaan itu kembali ke siswa yang lain, nggak ada yang jawab, nggak ada yang tahu juga,
Oke, kalau nggak ada yang tahu, sekarang jadi PR. Nah, buat PR ya. Silakan kalian cari jawabannya. Besok Pak Guru tanya. Itu trik aja itu, teknik aja. Itu ada diajarin dalam strategi belajar mengajar itu. Nanti di rumah gurunya, baru udah buka kitab, buka buku, buka ini, buka itu, cari-cari jawabannya. Cari-cari jawabannya. Jadi intinya memang tetap kita harus menjaga kualitas bicara kita, jangan sembarangan, jangan asbun ya, jangan asbun atau asal bunyi. Makanya tadi kan ayatnya jelas tuh surat surat Isra ayat 36 ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Innas sam'a, apa yang disebut sam'a dulu, baru wal basara, pendengaran dulu, baru penglihatan. Apa itu? Karena memang biasanya orang menerima informasi, menerima sesuatu itu lewat pendengaran dulu kebanyakan. Kila wa qala, katanya ya kan gitu. Katanya si anu, katanya gitu. Oh iya katanya begitu katanya. Kan katanya tuh sebutnya kila wa qala. Ya. Nah, kalau orang sini biasa bilangnya kabar burung gitu. Nah, jangan ngikutin kabar burung. Kabar burung kila wa qala tanpa kita cek and recheck atau tabayun, memeriksa kebenaran kabar itu. Ya. Seperti kisah Nabi Sulaiman waktu inspeksi memeriksa pasukannya, bala tentaranya, Nabi Sulaiman nggak melihat burung hut-hut ini kemana, burung hut-hut nih nggak hadir upacara nih, Kalau emang dia nggak disiplin, nanti akan saya sembelih nih, saya kasih hukuman berat nih, bahkan bisa saya sembelih. Nggak lama datang burung hut-hut. Ditanya sama Nabi Sulaiman, dari mana saja kamu burung hut-hut? Tenang. Ya, saya datang membawa binabain azim. Saya datang membawa kabar yang besar, kabar yang sangat luar biasa. Kata Nabi Sulaiman, kabar apa nih? Jangan kabar burung nih. Ya, jelas Tuan Raja, jelas kabar burung. Kan saya burung. Nih. Jelas kabar burung, kan saya burung. Ya, jadi kalau memang memberikan kabar, informasi, itu benar-benar sesuatu yang valid. Tuh, kayak Nabi Sulaiman menerima kabar dari burung hut-hut, karena memang burung hut-hut melihat sendiri. Ada sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang wanita, kerajaannya begitu megah, singgasananya begitu megah, tapi sayangnya sang wanita raja atau ratu itu menyembah matahari. Nah, itu kabarnya kabar valid, bukan kabar burung, walaupun dia burung gitu kan. Nah, jadi intinya gitu. Ini intisari dari surat Al-Isra ayat 36 itu terkait dengan penyebaran informasi yang sekarang ini lagi rame. Ini luar biasa nih, fitnah di zaman ini. Di era ini, di zaman ini luar biasa fitnah bertebaran kemana-mana. Ya mungkin pengaruh dampak teknologi juga. Gitu mudahnya dalam hitungan detik aja hoax udah bisa tersebar ke sejagat raya kan. Ya, di dunia maya itu, ya. Sehingga ya katakanlah pemerintah juga kadang kalang kabut membuat undang-undang undang-undang IT ya, undang-undang IT, sehingga kadang ada sebagian pihak mengatakan ini mengaturnya terlalu berlebihan ini. Ya namanya dunia maya itu bukan milik si A si B, bukan milik pemerintah, apalagi yang terkait dengan postingan-postingan yang isinya kritikan pedas gitu ya. Namanya orang dikritik kan pasti ya tersinggung, ya kupingnya panas, ya kesel, gerah gitu ya. Orang dikritik kan biasanya gerah gitu. Ya saran saya sih kalau emang gerah, ya bukalah pintu dan jendela. Jangan ngejebol tembok tetangga kan gitu. Iya, ya kan? Dikritik ya pasti berasa gerah, dikritik ini kritik itu ya. Ya kalau emang berasa gerah dikritik, ya saran saya buka pintu, buka jendela. Kalau emang gerah, jangan ngejebol tembok tetangga kan gitu. Ya, jadi itu. Terus ini juga merupakan intisari dari surat Al-Isra ayat 36 ini. Jadi
terkait dengan amal ibadah segala macam, jangan kita sembarangan mengikuti hal-hal suatu amalan-amalan yang belum tahu kebenaran dalilnya. Kecuali kita memang masih dalam tahap golongan orang-orang awam memang nggak bisa untuk menemukan atau bukan pada kapasitas kita mencari dalil atas apa yang kita amalkan, maka dibolehkan kita taklid. Ya, taklid. Ada istilah taklid, ada istilah ittiba. Sebetulnya yang lebih bagus buat seorang pelajar kita ya, pelajar muslim, akademisi, itu jangan taklid, tapi ittiba. Kita ittiba mengikuti amalan-amalan orang-orang yang telah mengamalkan suatu amalan ibadah, baik itu dari kalangan ustadz, kiai, ulama, habaib. Ya, kita ittiba. Awalnya mungkin kita taklid, mengikuti saja. Tapi kalau kita sudah punya kemampuan, kita punya alat untuk bisa mencari dalil tentang amalan yang kita amalkan, itu boleh kita telusuri, kita pelajari sehingga level kita naik kepada level ittiba. Bukan lagi level taklid, tapi ittiba. Kalau taklid itu untuk kalangan masyarakat awam, bukan kalangan pelajar, bukan kalangan akademisi, bukan ilmuwan, bukan kalangan alim ulama. Kalau kita supaya bisa naik levelnya, nah kita jangan taklid, tapi ittiba. Kita berusaha untuk mencari tahu, mengkaji, mempelajari. Ini kok ya tadi contoh yang Chandra tanya masalah celana cingkrang gitu ya. Celana di atas mata kaki. Nah, itu kan mereka itu disebutnya isbal ya, isbal. Ada larangan isbal. Memang mereka berdalil mengambil dalil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Artinya isbal disebutnya isbal ya. Dari kata asbala yusbilu isbal tuh sorofnya tuh. Iya kita mau mengaji sorof juga nggak malam ini? Hah? Kalau mau mengaji sorof, saya luangkan waktu. Kalau memang cukup, ya nggak apa-apa lain waktu aja. Kali mau ada acara nih. Udah ada yang nungguin nih. Nah, pesta kembang api ya, jangan tak kebakaran. Ya. Isbal istilahnya asbala yusbilu isbalan. Artinya menjulurkan pakaian melewati sampai di bawah mata kaki bahkan sampai menyengser atau menyentuh tanah. Ya, menyentuh tanah. Itu nggak boleh, dilarang. Ya. Tapi hadis Nabi itu spesifik melarang kalau tujuan dari orang memakai pakaian di bawah mata kaki tujuannya adalah untuk pamer kesombongan, ya, sombong, niatnya sombong, pamer, ya, pamer pakaian bagus, ya, pamer gagah-gagahan keren. Nah itu yang tidak boleh, itu yang diharamkan. Tidak ada lebih spesifik gitu. Tapi ada juga hadis lain mengatakan pelarangan isbal itu berlaku umum. Baik niatnya sombong, pamer atau tidak niat sombong itu tetap nggak boleh. Nah, dalil hadis yang kedua, yang pertama tadi ternyata lebih kuat karena rawahu Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih. Jadi yang dilarang isbal atau menjulurkan pakaian sampai nyengser ke tanah sampai melewati batas bawah mata kaki itu kalau dia niatnya sombong, niat pamer, takabur, itu yang dilarang, diharamkan. Ya saya jujur nggak cingkrang celana saya, ya celana saya nggak cingkrang gitu, ya tetap di bawah mata kaki kalau pakai celana, apalagi mau ke kantor ngajar ya celana saya biasa standar, ya jadi nggak ada niatan untuk pamer kesombongan atau takabur nggak. Insya Allah tidak termasuk orang yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis itu akan masuk neraka, insya Allah tidak, karena tidak ada niat sombong. Perkara saudara-saudara kita yang memang mengikuti sunnah Nabi karena pakai pakaiannya isbal, ya kita nggak usah ngejek. Kan ada juga kan orang-orang yang iseng julid, tahu julid ya, nyinyir, ngedek, celana cingkrang itu dianggap celana takut cacing, takut banjir, takut macam-macam. Jangan, nggak boleh. Kita nggak boleh. Dia punya argumen tersendiri, ya. Kita nggak boleh saling mengejek. Toh dia juga saudara kita, sama-sama ya. Sama halnya beberapa waktu lalu kan orang yang pakai cadar itu dicemooh, diejek. Sekarang semua orang pada pakai cadar. Selama pandemi pada pakai cadar. Chandra aja pakai cadar.
Ya coba Chandra keluar nggak pakai cadar deh. Oh ditangkap Satpol PP dia suruh nyapu ya. Suruh nyapu jalanan. Iya. Jadi intinya gini, kita kalau dalam mau beramal, kalau untuk level kita masih pada tataran taklid, insya Allah dimaklumi dalam artian amalan yang kita lakukan itu sah dengan mengikuti orang yang kita percaya mengetahui dalil tentang amal tersebut. Dalam hal ini ya Ustadz, Kiai, ulama, Habib. Jadi kita taklid. Insya Allah amalan kita sah. Tapi alangkah lebih baiknya kita tingkatkan makom kita, level kita ke derajat ittiba, jangan taklid. Kita harus cari dalilnya. Ya, harus. Makanya dalam mempelajari fikih, biasa kan ini masuknya kaidah-kaidah fikih semua untuk amalan ibadah sehari-hari. Itu dampingannya kalau guru atau ustadz ngajar fikih, itu kitab hadisnya Bulughul Maram. Tahu ya, kitab Bulughul Maram? Karangan siapa? Kitab Bulughul Maram. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu banyak dalil-dalil tentang amal-amalan baik ibadah sholat, pokoknya terkait dengan amalan fikhiyah, ibadah kita sehari-hari. Memang Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, beliau mengatakan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang amal tanpa didasari ilmu, maka amalnya mardud, tidak diterima. Nah, tapi itu jangan membuat kecil hati, justru itu memotivasi. Jangan kita merasa, saya belum tahu dalil segala macam tentang ibadah sholat puasa, ntar amal saya nggak diterima nih oleh Allah. Nah, jangan kecil hati. Kita boleh untuk masyarakat awam, boleh kita ambil pada tataran level taklid. Kita mengikut kepada orang yang mengerti ilmu agama, nggak apa-apa, taklid. Tapi makalah Ibnu Ruslan tadi kita bisa jadikan motivasi agar kita juga mau menaikkan ke level ittiba, belajar ilmu agama, mempelajari ilmunya supaya amal kita ada dasar ilmunya, nggak cuma ikut-ikutan, ya. Jadi memang bagusnya apa yang kita kerjakan kita tahu dasar hukumnya, tahu dalilnya, gitu. Jadi benar-benar kita ini istilahnya kalau kata Chandra tadi kita benar-benar mengamalkan dalil, bukan mendalili amal. Nah gitu Chandra ya, bagus juga tuh. Dapat dari mana Chandra? Pernah dengar. Tumben lagi bener nih. Bukan tumben ya, insya Allah selalu benar Chandra ya. Insya Allah banyak benernya. Jadi yang diharapkan dengan kita naikkan ke level ittiba, ya, itu kita bisa benar-benar mengamalkan dalil, bukan dibalik mendalili amal. Kalau mendalili amal kan itu mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Mencari pembenaran atas apa yang dia perbuat, dicari dalil. Padahal justru kita berusaha untuk mengamalkan dalil. Ya, jangan mendalili amal. Itu tadi isbal. Jadi kalau ada orang yang katakan tadi ditanya, ini dalilnya apa? Oh nggak tahu, pokoknya sunnah Rasul gitu aja. Mungkin dia masih level taklid, ya taunya sunnah Rasul aja. Nyara jenggot, celana cingkrang, taunya sunnah Rasul. Gitu tanya dalilnya mana dia nggak tahu. Nah mungkin dia masih pada taraf level taklid. Kalau dia sudah masuk level ittiba, insya Allah dia bisa menyampaikan dalilnya seperti ini. Ada ya. Mungkin bisa saya kirimkan salah satu contoh dalil tentang tadi ya, saya kirim ke WA ya, ke WA grup ini yang ada hadis riwayat Bukhari. Saya kirim ke grup ya, bisa dibaca langsung. Nah, dalil tentang isbal ya. Saya tulisnya dalil tentang isbal. Isbal itu artinya menjulurkan kain atau pakaian lebih bawah mata kaki atau sampai ke tanah. Ya, saya kirim ke grup. Tadi ada pertanyaan apa lagi tadi? Yang Ustaz Naga apa tadi pertanyaannya ya? Tentang apa tadi? Itu tadi tentang mengajak orang. Oh, mengajak orang. Oh, ya. Yeah.
Udah dijawab sama Chandra tadi ya. Mengajak tuh kalau bahasa Arabnya kan ud'u atau dakwah. Ud'u ila tadi dalilnya udah disampaikan. Wah langsung nih. Kayaknya Chandra udah level ittiba nih dia, udah tahu dalilnya. Dalilnya surat An-Nahl. Dalilnya surat An-Nahl ayat 125 ya, An-Nahl ayat 125. Ud'u mah 1. Wal mau'izatil hasanah 2. Wajadilhum billati ahsan 3. Tuh. Dari 3 level 3 ada ya. 3 trik untuk mengajak orang atau berdakwah, mengajak orang. Itu perintah Allah gitu. Ud'u, ajaklah ila sabili rabbika, ke jalan Tuhan. Hikmah itu diartikan oleh mayoritas ulama adalah dengan cara yang arif, bijaksana. Yang bijaksana ya. Jumhur ulama mufassirin juga mengatakan makna hikmah di situ ay bil ilmi au bil ulum an-nafi'ah. Dengan dasar ilmu. Ngajak orang juga harus tahu dasar ilmunya. Ya, ngajak orang sholat jemaah, di sini nggak bisa sholat. Nggak tahu tata cara sholat. Bagaimana itu? Ngajak orang, yuk kita hadirin sholat jenazah. Dia nggak tahu tata cara sholat jenazah. Dia ruku, dia sujud. Jadi ngajak orang pun bil hikmah ay bil ulum, harus tahu dasar ilmunya juga. Ya, jangan ngajak tapi dia nggak tahu apa yang diajak. Nah, kalau yang diajak itu minta diajari, minta dikasih bimbingan, tuntunan, maka berikanlah mau'izoh hasanah, nasihat yang baik. Seperti ada teman mungkin yang masih suka berbuat negatif, berbuat nggak baik, berbuat maksiat. Nah, kita berikan mau'izoh hasanah, nasihat yang baik, ya, nasihat mufidah. Kalau masih juga nggak mau, diajak masih berdebat, dibilangin masih membangkang, bantah, mendebat, ambil langkah ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus terjadi perdebatan, diskusi, ya debatlah dengan cara yang baik. Diskusilah dengan cara yang baik. Ya, keluarkan argumen, jangan sentimen, kan gitu. Ya, berdebat, berdiskusi, pakai argumen, jangan sentimen. Kan kata Pak Kiai gitu, namanya dakwah itu mengajak, bukan mengejek, kan gitu. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Nah, ya, jadi ya 3 tahap tadi, ya 1 bil hikmah dengan cara bijaksana, wal mau'izah hasanah, dan nasihat yang baik. Kalau memang dinasihatin masih membantah-bantah juga, berdebat juga, wah, dia pakai tahap yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Kalau mau debat ya debat dengan cara yang baik. Wah, jangan sampai perdebatannya menjadi perselisihan, jadi pertengkaran, akhirnya baku hantam, gontok-gontokan. Nah, jangan juga. Umpama sebagai contoh, kita kan menganggap orang Buddha itu menyembah patung, ya kan? Ya kan? Menyembah patung tuh, orang Buddha itu. Kok patung disembah-sembah sih? Ada yang patung dari batu, ada yang dari perunggu, perak, besi, dan lain sebagainya, dari kayu. Ngapain sih Tuhan itu patung-patung itu dijadikan Tuhan disembah-sembah? Ya, bisa saja orang Buddha ngebalikin kita. Sama, ente juga, kau juga orang Islam. Aku lihat kau juga menyembah batu. Malah batunya cuma bentuknya kotak segi 4, adanya di Mekah, namanya Ka'bah. Mereka nggak tahu tuh, ya, dianggapnya kita orang Islam menyembah Ka'bah gitu kan ya, nyembah batu, bentuknya kotak, kubus, namanya Ka'bah, adanya di Mekah. Kita bisa berdebat tuh, bantah, oh kami Islam tidak menyembah Ka'bah. Perintah Allah adalah fal ya'budu rabba hazal bait, sembahlah Allah yang memiliki Ka'bah ini, pemilik Ka'bah ini, rumah Allah. Ka'bah itu milik Allah. Ya. Jadi yang kita sembah bukan Ka'bah. Yang kita sembah Rabb hadzal bait. Allah, Tuhan yang memiliki bait rumah ini, Ka'bah ini. Ka'bah bagi kami hanya patokan, sebagai kiblat saja. Patokan arah kiblat dalam sholat. Kan kita debat tuh. Nanti tuh orang Buddha, orang agama tadi bisa juga debat. Oh sama, kami juga nggak menyembah patung Buddha ini. Yang kami sembah adalah sang Buddha yang di nirwana. Patung ini cuma sebagai simbol aja.
Nah, terjadi perdebatan tuh, ya kan? Debat kan? Oh, dia debat begini, kita debat lagi. Nah. Terus udah kalau gitu mentok gimana? Berantem, gontok-gontokan. Beres urusan. Ya itulah makanya perlu ada pengetahuan yang mendalam. Ya, ya selama ini yang kita tahu ahli debat seorang Muslim yang terkenal itu Dr. Naik ya, Dokter Zakir dari Naik. India tuh, Zakir Naik ya, Dokter Zakir Naik. Saya sampai hampir salah bilang Naik El Tobing saya bilang. Wah, Chandra kenal tuh Naik El Tobing deh. Jangan-jangan ini pasiennya Dokter Naik El Tobing deh. Dokter, kalau Naik El Tobing itu dokter bukan dokter. Oh, Pak Naga juga paham atau kenal tuh siapa Dokter Naik El Tobing gitu, temannya Dokter Boyko itu, ahli bidang itu tuh. Nah. Chandra nggak boleh ngomong itu dulu, dia belum balik Chandra. Chandra belum kupak gitu. Iya, Dokter Zakir Naik ya, dari India ya. Yes. Dari India, wah itu luar biasa ahli debatnya, luar biasa ilmunya, wawasannya itu ya. Banyak pendeta juga kalah debat sama dia, pendeta Buddha juga kalah juga, pendeta Nasrani, Katolik, karena memang luar biasa dia. Dia bukan hanya mempelajari Islam, semua agama dipelajari, semua kitab suci, agama-agama lain yang dianggap kitab suci dipelajari sama dia. Alhamdulillah, ya makin kuat keimanannya karena memang benar-benar meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang benar, paling benar, dan yang diterima di sisi Allah adalah innad dina indallahil Islam. Nah, itu kan dia levelnya udah di atas ittiba dia itu. Dia bukan lagi level taklid kayak kita, bukan lagi ittiba, tapi udah di atas ittiba, udah mujtahid levelnya ya. Udah mujtahid. Ya. Udah sembarangan jadi mujtahid. Jadi gitu, kalau memang debat, ya debat dengan cara yang baik. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Apa itu tadi? Ada pertanyaan lain nggak? Ya silakan. Saya kembalikan dulu ke pihak yang berwajib. Silakan, Akhi Salman. Baik, teman-teman mungkin ada yang masih ingin disampaikan atau dari pemateri. Jika cukup, mungkin di closing ya. Memang kalau memang mau dilanjutkan dalam pembahasan Al-Sorab, mungkin gimana, Seth? Ya, saya terserah yang mau ikut aja. Kalau saya siap. Kalau takutnya ada acara nggak nih gitu. Kalau memang perlu waktu lain, Bapak besok malam saya siap gitu. Malam atau mungkin sore. Besok kan libur. Ditawarkan aja Salman, ditawarkan dulu. Mana kira-kira? Saya nggak mau memaksakan kehendak. Kalau saran saya mending sekarang. Pada berhalangan, pengennya malam ini mungkin ada acara masing-masing karena malam tahun baru, ya selama acaranya tidak bertentangan dengan syariat, tidak berbau-bau maksiat, ya why not, silakan aja, ya silakan. Yang penting tetap menjaga batasan-batasan norma-norma agama, norma-norma susila, ya silakan. Apakah mau bakar ayam depan rumah, bakar jagung, ya silakan aja. Jangan sampai melampaui batas-batas haram. Bakar sampah. Tidak apa-apa kalau mau besok malam. Sekarang aja. Langsung aja kayaknya. Kenapa kok? Sekarang aja kali ya. Sekarang nggak apa-apa. Kalian. Gimana teman-teman yang lain? Sekarang nggak apa-apa. Yes. Fitri gimana? Fitri yes? Mungkin nggak apa-apa, Sat. Lanjut aja, Sat. Lanjut aja. Lanjutkan. Dicukupkan aja. Dilanjut aja, Sat. Nggak apa-apa, teman-teman masih sanggup. Nggak ada yang punya kegiatan juga. Lanjut aja, Sat. Wah, ya lanjut. Ya singkat aja ya.